Kalau kita potong ayam, kita belah dada ayam, jantung yang ada di dalam ayam itu ada juga di dalam dada kita. Daging ayam sama daging kita sama. Mana yang enak? Daging ayam. Saya belum pernah makan daging orang. Jadi masalah hidup makhluk hidup manusia binatang, mohon maaf kalau kasar, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memandang kita. Mati binatang masuk ke dalam tanah, busuk dimakan cacing tanah. Apakah manusia ini juga akan membusuk? Ya. Kulit, daging, darah ini masih berdegup, jantung berdetak. Di sebelah kiri dia letak jantung itu, besarnya sebesar genggam, berdegup, berdetak, bunyi degupnya itu kalau yang normal. Tapi kalau banyak utang, kenapa darah ini masih mengalir ke otak, mengalir ke mata, mengalir ke telinga, mengalir ke kaki, mengalir ke tangan? Kaki bisa melangkah, tangan bisa mengayun, mata bisa menengok, telinga bisa mendengar. Berdetak. Kalau jantung sudah berhenti berdetak, maka darah berhenti mengalir. Darah berubah menjadi nanah, menjadi busuk dan berbau, berulat. Jadi santapan cacing. Apa pula cacing pita? Cacing tanah lah. Mati kita semua. Betul? Orang kaya? Mati. Orang miskin? Lebih cepat. Jadi kalau begitu, apalah yang membuat kita ini mulia? Yang membuat kita ini mulia cuman satu, iman. Binatang, ayam. Ustaz dari tadi ayam aja, oke kambing. Kenapa Ustaz tak mau sebut kambing? Ada sebagian orang asal disebut kambing ini naik darah tingginya. Saya nih Pak Ustaz, saking udah parahnya, jangankan nengok kambing, baru mendengar kambing naik ke kolesterol saya. Ayam, kambing, itik, apalagi ikan, semuanya bermanfaat untuk kemaslahatan manusia. Memang mereka diciptakan Allah untuk ini kan udah makan sahur Bapak Ibu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai puasa kita hari ini. Rupanya ada orang yang tak sampai puasanya, ada makan sahur aja, habis itu maninat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sadarlah kita, yang membuat kita ini mulia adalah iman. Ustadz Abdul Somad disediakan pentas, di atas pentasnya disediakan karpet, karpetnya pula 2 lapis. Tolong habis acara ini balikkan. Ditanamkan pula bunga-bunga, tengoklah suburnya di Liserdang ini. Bisa bunga tuh naik ke pentas. Saya tadi terkejut juga pas sampai dalam masjid. Kecil aja masjidnya ini. Ini manalah jamaahnya di sini? Rupanya di belakang, luar biasa. Kenapa besar betul gambar Ustadz Iqbal Sauki ini? Sama Pak Kades. Masya Allah. Kenapa Abdul Somad dimuliakan? Karena insya Allah ada iman dalam dirinya. Kita jaga iman ini ya Pak. Kita jaga Ibu. Marilah kita tanamkan iman di dalam anak-anak kita. Allah tidak mengasihi kita tanah kosong. Waktu ibu punya anak, bapak punya anak, jangan sangka anak itu kosong. Anak itu sudah ada iman. Siapa yang menanamkannya? Allah menanamkannya. Mana buktinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Ketika kumpul semua ruh manusia, ruh ibu, ruh bapak, ruh saya, ruh Pak Wakil Bupati, ruh Pak Camat, ruh Pak Kades, semua ruh berkumpul. Belum ada darah, belum ada daging, belum ada kuku, belum ada bulu. Semua ruh ditanya Allah. Apa kata Allah? Alastu bi rabbikum, wahai ruh, aku ini Rabb kamu. Apakah aku ini Tuhan kamu? Semua ruh menjawab, bala syahidna, engkau adalah Rabb kami. Itulah kesaksian kita yang pertama sebelum kita masuk ke rahim, sebelum kita lahir ke dunia, sebelum ke Deli Serdang, kita sudah bersyahadat di hadapan Allah bahwa Allah lah Rabb kita. Itulah iman yang pertama. Tapi ketika turun kita ke dunia,
lupa dia siapa Tuhannya. Ada yang menyembah pokok kayu, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah lembu, ada yang menyembah hantu. Alhamdulillah, ayah kita Islam, emak kita muslimah, tinggal di Sumatera Utara, Serdang, berjamaah ramai melimpah ruah sampai tak nampak ujungnya entah kemana. Itu belakang tuh apa itu? Gudang. Gudang tembakau. Siapa yang belum dapat rokok di situ? Jadi ibu tidak disuruh menanamkan iman, Bu. Bapak tak disuruh menanamkan iman, kita hanya disuruh menjaganya. Makanya dalam hadis dikatakan, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu sudah membawa fitrah. Arti fitrah itu apa? Fitrah itu beras 2,5 kg, Pak Ustadz. Itu zakat fitrah. Fitrah itu kata Abu Hurairah, fitratul Islam. Anak yang baru lahir tadi diingatkan oleh ayahnya. Gimana cara ayahnya mengingatkan si anak? Dibisikkannya ke telinga si anak, asyhadu an la ilaha illallah. Jangan kuat macam itu, terkejutlah dia. Azan pelan slow, asyhadu an la ilaha illallah. Pak Ustadz, aku waktu anakku lahir, waktu itu aku belum tobat lagi, jadi belum kuazankan Pak Ustadz. Udah lewat, jangan diazankan lagi. Yang bolak balik dari sini sebentar nak. Asyhadu an, anak tuh udah kelas 3 SMP. Takut, jadi balasnya pula asyhadu an, kuat pula dia lagi. Itulah maka dari masjid apa nama masjid kita ini? Masjid Al-Furqan. Dari masjid apa kali satu hari? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Berapa kali? Kita hitung. Azan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Iqamah, asyhadu an la ilaha illallah kali 5, 15 kali, 15 kali diingatkan ke telinga kita, la ilaha illallah, subhanallah, mantap, alhamdulillah, mantap, Allahu akbar, mantap, la haula wala quwata illa billah, mantap. Tapi yang termantap di antara semuanya, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itulah yang mau kita bawa, mau mati dalam keadaan la ilaha illallah. Makanya orang berzikir itu ke tangkai jantungnya dia pukulkan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Supaya apa? Tertanam dia di dalam. Setelah itu dia tutup, kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa bi annu ba'su, dengan itu nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar, dengan itu kita masuk surga. Kalimat yang kita bawa adalah la ilaha illallah. Saya takut juga ini tinggi-tinggi, soalnya kipas dekat. Empuk katanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siap menjaga la ilaha illallah? Kalau ditanya orang, siap menjaga NKRI? Siap. Siap menjaga kebinekaan? Siap. Siap menjaga Indonesia? Siap. Pas ditanya, siap menjaga la ilaha illallah supaya tetap ada dalam mulutmu, dalam hatimu, dalam otakmu? Apa yang sering kau dengar, apa yang sering kau tengok, apa yang sering kau cakapkan, apa yang sering kau ucapkan, apa yang sering kau pikirkan, itulah yang akan datang waktu kau sakaratul maut. Makanya sering-sering menyebut Allah, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Pas tuh Pak Ustadz, laki saya begitu lah Pak Ustadz, asal lewat anak gadis, masya Allah. Itu mengejek-ejek Allah itu namanya, gatal itu namanya. Cocoknya di sambal belacan abang tuh. Cepat balikkan ke Allah, jangan lupa kalau dipuji orang cepat balikkan ke Allah. Hidup ini dua, senang susah, lapang sempit. Ketika sedang senang, kenyang, lapang, alhamdulillah. Hari ini kita bisa berpuasa, alhamdulillah. Hari ini kita bisa berjumpa, bertatap muka di tempat yang baik, bersama orang baik, di tempat yang baik, alhamdulillah. Sampai masanya mungkin datang ujian dari Allah, inna lillah. Laki dilarikan pelakor, alhamdulillah. Ada pula yang bilang alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Ustadz, memang itulah ku harap selama ini. Biarlah diambilnya Pak Ustadz, udah lapuk juga pun dia. Cepat balikkan kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula
wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Setelah ditanamkan la ilaha illallah, Allah yang menanamkannya dengan syahadat di alam ruh. Waktu ruh belum berjumpa dengan darah, daging, jasad, belum ada kulit, belum ada darah, belum ada daging, belum ada kuku, belum ada bulu. Lalu kemudian setelah itu lahirlah ke atas dunia. Kita ini lahir lemah, tak tahu mohon maaf, ada orang di sini waktu lahir langsung berlari, ada? Tak ada. Ada di sini kelumpang namanya. Ada di Kelumpang nih yang waktu lahir udah tahu dia namanya, ada? Tak ada. Nama kita pun dikasih orang. Siapa dikasih nama anak? Kasihlah nama yang bagus-bagus. Nama siapa? Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama siapa? Nama sahabat Nabi Muhammad Ali Yusuf. Bagus tuh kan? Nama siapa itu, Bu? Lupa pula orang ini. Saya waktu lahir dikasih atuk saya lah. Orang dulu kalau mau ngasih nama itu ditanyakan ke ulama, ditanyakan ke orang tua. Ya, siapa lah yang cocok ku kasih nama anakku ini ya? Kata atuk saya, kasihlah nama anak kau tuh namanya Solah. Solah pakai H kecil, Solah artinya baik, bagus. Emak saya tak pandai bahasa Arab. Solah, nama ikan ini katanya. Orang Melayu bilang ikan selar itu ikan solah. Tak usah lah ya, nama ikan nih gitu deh. Nah kalau gitu ku kasih kau nama yang kedua. Siapa namanya? Abdul Somad. Nah itulah dikasih. Nama yang paling bagus, nama yang menyertakan Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad. Ini banyak sekarang orang namanya asal-asal aja kasih. Main cocok-cocok aja, cocokkan ini, cocokkan ini. Nama ayahnya Sulaiman, nama emaknya Toibah, kasih nama anak Letoy. Mohon maaf, kasihlah nama yang bagus-bagus. Coba kita tengok nama Pak Kades kita, Handayanto. Tuturi Handayani, bisa diikuti. Tapi tak bahasa Arab, Pak Ustaz. Siapa bilang mesti pakai nama bahasa Arab? Berapa banyak nama tak pakai bahasa Arab? Alam Shah. Shah itu bukan bahasa Arab. Shah itu bahasa Persia, artinya raja. Kalau Shah bahasa Arab artinya kambing. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alam Syah, alam artinya semesta alam. Syah artinya raja. Alam Syah, raja semesta dunia. Tapi ada juga orang namanya Alam Syah, raja, di rumah sama bininya pun takut. Mohon maaf Pak Alam Syah. Pokoknya kunci mendengar ceramah Ustaz Somali satu, jangan tersinggung. Kalau kebetulan itu tak ada unsur kesengajaan, kebetulan aja itu. Jangan pula sampai kalian lapor ke Mabes gara-gara ini. Saudara yang dimuliakan Allah, kasih dia nama yang baik. Supaya apa? Setiap orang memanggilnya, namanya itu adalah doa. Lalu kemudian setelah itu kasih dia makan yang halal. Kasih dia makan halal. Pak Ustadz, anakku nih ya Allah, ku masukkan ke pesantren, lari. Ku masukkan ke sekolah, cabut. Mau ke warnet aja bawaannya Pak Ustadz. Bukan salah ibu mengandung, tapi salah bapak yang punya burung. Terlepas dia Rasulullah. Maaf saya Pak, saya ini dulu. Tak ingat saya banyak anak-anak ini. Balik orang dengan gigi. Astagfirullahaladzim. Salah bapak, kenapa tidak kasih dia makan yang halal? Jangan kasih anak makan duit haram. Duit haram yang kalian bawa dari kantor, dari tempat kerja. Duit sipak, uang tunjang, uang sundel, uang tanduk dibawa. Datang istri belikan ke beras. Beras disukat, masih beras, lupa memincitnya. Udahlah siap-siap Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala bika. Tengok. Setelah berubah menjadi nasi, disuaplah nasi tadi. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Yummy. Semangkuk nasi, semangkuk bakso, semangkuk mie ayam, semangkuk ayam pop, ayam mati, berubah menjadi setetes darah. Itu nasi yang kita makan itu berubah menjadi setetes darah. Setetes darah menyembur dari jantung naik ke otak. Naik darah tadi ke otak. Otak menerima darah haram. Apa kata Allah? Bapak Ibu hafal semua ayatnya. Nasiyatin
kazibatin khati'ah, nasiatin ubun-ubun. Yang mana ubun-ubun itu Pak Ustaz? Gundul rupanya Ustaz. Ubun-ubun, kazibatin, pembohong, penjahat, khati'atin, buat dosa. Yang buat dosa itu kan mata, yang buat dosa itu kan mulut, yang buat dosa itu kan tangan, yang buat dosa itu kan lidah, yang buat dosa itu kan kaki. Kenapa pula disebut ubun-ubun? Karena mata, tangan, kaki bisa buat dosa karena perintah dari ubun-ubun. Apa ubun-ubun? Otak. Yang tak ada otak, makan otak-otak. Otak nilai yang memerintahkan. Oh, patutlah saya paham saya Pak Ustaz. Ada kawan saya ini, asal 5 menit duduk sama dia, itu menit pertama itu ada yang bagus cakapnya. Masuk menit yang kedua, rupanya otaknya kotor Pak Ustaz. Ya, gara-gara makan Arab. Jangan kasih anak makan Arab. Ini yang hadir ini semuanya makanannya halal. Karena kalau tak halal, tak mungkin yang mau datang. Apa kata otak? Tak usah kau datang. Nanti aja datang, udah agak tua sikit belum datang. Anak-anak datang, anak muda datang, luar biasa. Tak dapat tempat duduk berdiri, tak dapat tenda. Enaklah Ustaz Somad pakai pentas, kipas angin, ada 2 kanan kiri, balik dari sini gembung masuk angin. Kami tak dapat kalian saudaraku yang berdiri di sana, sama-sama berdiri kita. Kalian berdiri, aku pun berdiri. Bedanya kalian cuma berdiri, aku berdiri sambil bercakap lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mau duduk, mau berdiri, mau di atas, mau di bawah, yang memuliakan kita adalah iman. Kalau tak ada iman, apa yang kita bawa mati menghadap Allah? Istri yang kau banggakan, ada bini yang mau ikut ke liang lahat. Kita pertegas, Bu, kalau bapak ini meninggal, ibu mau ikut? Jelas status kalian. Yang katanya, bang, jangan pergi jauh-jauh ya, setengah napasku hilang. Pret. Mobil, hari libur, hari Ahad tak masuk kerja, dicuci. Habis cuci, pakai lagi kilat. Yang punya mobil belum mandi. Begitu mati meninggal dunia, mobil itu diambil, dialer kredit. Cincin, gelang, subang, rantai, anting, gelang kaki, gelang tangan. Begitu meninggal dunia, ada orang Islam bawa gelang. Kalau pergi undangan, rendangnya mana? Pergi sore-sore mau belanja, untuk buka puasa, ini es apa? Begitu meninggal dunia, mati. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung, sadar diri tahu diuntung, jasad terbujur keranda diusung. Engkau hanya setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing. Apa yang sombongkah? Jilbab belum lunas. Tidak pula di sini. Di sini mantap. Di Pelumpang ini udah mantap semua. Apa yang dibanggakan? Rupa yang bagus, top, tua, ompong, pel. Itulah kita ke depan. Tidak ada yang bisa dibawa. Yang kita bawa hanya iman. Dan itulah yang akan ditanya. Marrabbuka. Siapa Tuhanmu? La ilaha. Man nabiyuka? Ashhadu an la ilaha illallah. Ma imamuka? Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Barulah saya paham kenapa kita mesti berjamaah. Kenapa mesti berjamaah Pak Ustaz? Yang tak hafal tak ketahuan. Gerakkan aja. Lagi aku kok sendiri tak bisa. Allah, indahnya berjamaah, so sweet. Nah, setelah dia ditanam, jangan lupa
Disiram. Kalau tak disiram dia akan mimdatema taya bawati modar. Maka dia mesti disiram. Menyiram iman ini dengan apa? Dengan pengajian. Masjid kita ada pengajiannya, Bu? Ada pengajian untuk bapak-bapak? Ibu masih ada wirid Yasin? Hari apa, Bu? Semangatnya wirid Yasin bukan main. Rupanya mau jual bakwan. Enggak apa-apa sambil usaha. Ngajinya dapat, dunianya dapat, tapi jangan dalam masjid. Semangatnya bukan main. Rupanya mau menunjukkan gelang yang besar. Udah jam berapa ya? Tak semua orang kaya berduit macam kita. Ada juga di situ orang yang tak mampu. Menengok itu sakit hatinya. Pada kita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan ke masjid mengaji, langkahkan kaki mencari ridha Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Yang ku maksud ini engkau dan yang ku cari ridhamu. Di antara kita ini semua, siapa yang paling betul niatnya? Siapa yang paling tulus hatinya? Yang ceramah ini belum tentu lebih tulus, lebih ikhlas. Boleh jadi yang ada di ujung-ujung bawah pokok kayu sana lebih ikhlas daripada Abdul Somad. Betul? Betul pula kata orang tidak. Apa maksudnya bahasa basi aja kan? Iya kan ya pula. Tak usah aku pancing gitu lagi lah. Awak sendiri yang kena. Disiramlah dia dengan pengajian. Habis selesai sholat jangan langsung balik. Berzikir dulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Pelan-pelan. Ini kadang istighfarnya tak jelas. Macam dapat bakwan panas. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Selesai itu berdoa, selesai berdoa kepada Allah. Karena waktu yang mustajab, di antara waktu mustajab doa adalah selesai sholat. Dalam sholat ada doa, selesai tasyahud, sebelum salam ada doa, setelah sholat ada zikir, dan setelah itu ada doa. Jangan langsung pulang. Ini banyak orang, ini dalam rangka menanamkan, menyiramkan iman tadi, jangan mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, abang kenapa tak berdoa di masjid sama orang tua? Alah, doa yang lama aja belum makbul. Apa ini? Aku tak tahu sholatku itu tadi terima Allah tak tidak, tapi aku tetap sholat. Kenapa? Karena sholat adalah ibadah. Selesai itu duduk sebentar. Kepada semua jamaah jangan dulu pulang. Kita akan bacakan hadis agak 2-3 dari kitab Fadail A'mal, ditulis oleh para ulama kita, Maulana Zakaria Kandahlawi, Syekh Maulana Ilyas, ulama-ulama ahli hadis. Apa nama kitabnya Pak Ustaz? Kitabnya namanya Fadail A'mal. Enggak dipakai. Itu hadisnya dhaif semua. Ajma'al ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif. Kata Imam Nawawi, sepakat ulama boleh beramal dengan hadis dhaif kalau cukup 5 syarat. Yang pertama, bukan dalam masalah akidah. Yang kedua, bukan dalam masalah fikih halal haram. Yang ketiga, masih bernaung di bawah hadis sahih. Yang keempat, tidak ada periwayatnya yang dhaif kadzab. Yang kelima, untuk fadhail a'mal, memotivasi beramal boleh. Makanya dalam Sunan Tirmidzi ada hadis dhaif, dalam Sunan Nasai ada hadis dhaif, dalam Sunan Ibnu Majah ada hadis dhaif, dalam Muwatta Malik ada hadis dhaif, dalam kitab Musnad Ahmad bin Ambal ada hadis dhaif. Apa maknanya? Mereka meriwayatkan hadis dhaif karena boleh untuk fadail amal. Ini sekarang baru belajar 2 kali, itu pun online. Orang tuh beribu-ribu hadis dipelajarinya di Dioban Darul Ulum, dipelajarinya di madrasah-madrasah ulama-ulama ahli hadis sampai mampu menyusun kitab. Kita tinggal membacanya saja. Apa aja tadi Pak Ustadz syarat hadis dhaif itu boleh? Tapi udah aku sebutkan tadi. Bisa diulang lagi Pak Ustadz? Tak bisa diulang. Videonya ya ulang. Ini video ini kan bisa diulang balik. Oh bisa Pak Ustadz? Bisa. Ini video subuh ini direkam, bisa diulang balik. Ini melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Allahu Akbar. Disiram dia dengan ilmu. Anak-anak masukkan ke pesantren. Anak pesantren angkat tangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Turun nah, jangan lama-lama, nanti ketiak basah. Yang sudah memasukkan anaknya ke pesantren, alhamdulillah. Yang belum memasukkan anaknya ke pesantren, insya Allah. Di dalam diri anak kalian sudah ada iman, Pak. Anak yang ibu kandung 9 bulan 10 hari di Kelumpang mengandung masih 9 bulan 10 hari. Alhamdulillah. Anak yang kalian susukan 2 tahun di Kelumpang, ibu-ibu masih menyusukan anak.
Alhamdulillah. Tempat lain anak-anak udah menyusu ke kaleng. Makanya surga di bawah tapak kaki. Apa pula kaleng? Wah ya ceramah di Kelumpang. Apa yang kau bilang itu diteruskan awalnya. Siapa yang bisa menyelamatkan anak ini dari narkoba, ganja, sabu-sabu? Siapa yang bisa menyelamatkannya dari aliran sesat? Siapa yang bisa menyelamatkannya dari game online, judi online, LGBT? Benteng terakhir adalah pesantren. Hai orang-orang kaya yang ada di Kelumpang, wakafkan tanah kalian, cari alim ulama. Pak, itu ada tanah saya wakafkan. Saya sadar setelah mendengar ceramah Ustaz Somad, tanah akan tinggal, sawit akan tinggal, karet akan tinggal, kelapa akan tinggal. Itu tanah saya wakafkan mendirikan pesantren. Setuju? Yang bilang setuju yang punya tanah aja. Alhamdulillah. Setelah Ustaz Somad ceramah di Kelumpang, adalah orang Kelumpang mewakafkan tanah untuk bangun pesantren 5 hektar Pak Ustaz. Alhamdulillah. Pas kami cek ke BPN Badan Pertanahan Nasional, rupanya tanah itu bermasalah Pak Ustaz. Tumpang tindih 5 surat sertifikatnya Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Tanah yang Pak Haji wakafkan kemarin udah kami cek ke BPN, rupanya bermasalah Pak. Karena bermasalah itulah maka kuwakafkan. Kalau aman-aman aja udah lama dijual itu. Apa yang mau kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya Allah, selamatkan anak kami dari narkoba, selamatkan anak kami dari zina, selamatkan anak kami dari pergaulan bebas. Bentengnya pondok pesantren. Anak saya tak di pesantren Pak Ustaz. Terus anaknya di mana? Anak saya namanya itu tempat sekolahnya Islamic Boarding School. Pesantren lah itu. Boarding itu artinya asrama. School artinya sekolah. Boarding school, sekolah berasrama. Kadang orang kita ini terjebak pada bahasa. Kau tadi waktu sahur makan apa? Aku makan ayam goreng. Oh, aku fried chicken. Fried itu artinya goreng. Chicken tuh ayam. Fried chicken ayam goreng, sama podo sami mawon. Apa pula bedanya itu? Jadi mau Islamic Boarding School nggak apa-apa. Anak saya Pak Ustadz full day. Bagus. Full day itu maksudnya masuk pagi, pulang sore. Bagus, anak ini masuk pagi jam 8, berangkat jam 7, pulang sore jam 4, sampai rumah jam 5. Sehingga malam tak bisa dari nonton TV. Dan kasih pun remote. Kenapa? Tenaganya udah habis belajar sekolah. Mudah-mudahan semua anak kita jadi anak yang soleh dan solehah. Semua anak kita jadi anak yang apa pula somat? Setelah tanaman tadi disiram, dia pun subur, tapi tak ada buahnya. Pokok kayu kalau tak ada buahnya buat semak aja. Pokok kayu kalau tak ada buahnya, daunnya buat sampah aja. Apa buahnya? Buahnya adalah amal soleh. Alhamdulillah, membangun masjid amal soleh, bersedekah, berwakaf, berinfak amal. Tadi saya tengok banyak kotak-kotak. Kemana pergi kotak itu? Ada? Main kan? Naik kemari Pak. Ini banyak ikan-ikan besar sini. Kakak yang bawa, kasihkan ke ibu nih. Orang ini memang subuh tak bawa dompet, tapi gelangnya, rantainya aku tengok banyak. Masukkan. Masukkan. Salatullah, salamullah ala Taha Rasul.